Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di Ulum Rahmat Channel ya. Di kali ini saya akan membagikan video tentang tips anak betah di rumah ya, tidak bosan di rumah ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Selamat datang di Ulum Rahmat Channel. Kan selama pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini, kita semuanya baik anak-anak, orang tua dianjurkan untuk tetap berada di rumah ya, supaya dapat menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, kalau selalu berada di rumah kan anak-anak itu merasa bosan ya. Biasanya kita kalau liburan itu kemana, ke rekreasi, bepergian ya, supaya tidak bosan. Nah, kali ini di pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini, maka dianjurkan di rumah, harus tetap di rumah ya. Oleh sebab itu saya akan membagikan tips anak betah di rumah dan tidak bosan di rumah selama pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama ya, berkreasi dengan seni ya. Tahu kan seni ya, ada beberapa yang dapat kita lakukan berkreasi dengan seni bersama anak ya. Yang pertama, menggambar dan mewarnai ya. Anak-anak biasanya suka sekali menggambar ya. Murid-murid saya saja kelas 2 itu ya, kalau pelajaran setelah selesai, Pak, menggambar gitu. Nah, untuk itu kita ajak anak-anak kita untuk menggambar dan mewarnai. Yang harus dipersiapkan tentu saja buku gambar ya, dan krayon untuk mewarnai. Nah, kita ajak anak-anak kita itu untuk mewarnai dan menggambar supaya kreativitas anak-anak kita itu bertambah, karena dengan menggambar anak-anak kita semakin kreatif ya. Menggambar terserah, menggambar boleh menggambar pemandangan, menggambar orang yang anak suka. Manfaat yang kedua untuk menggambar dan mewarnai adalah melatih imajinasi anak ya, karena dengan imajinasi anak akan dapat membuat karya-karya yang menarik ya. Dan manfaat yang ketiga adalah dapat menimbulkan anak-anak itu semakin bisa percaya diri ya. Dengan menggambar dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, karena menggambar anak-anak. Nah, dengan menggambar dan mewarnai, manfaatnya lagi adalah membuat anak-anak gembira ya. Kalau bisa membuat anak-anak gembira, kita kan juga senang, orang tua senang juga ya, melihat anak-anak tersenyum gembira dengan mewarnai. Karena mewarnai dan menggambar itu adalah kesukaan anak-anak ya. Ya, sebagian besar lah ya, tidak semuanya, mungkin ada beberapa yang tidak suka, tapi pasti sebagian besar anak itu suka menggambar dan mewarnai. Berkreasi seni yang kedua adalah bisa bermain musik dan bernyanyi ya, karena sebagian anak-anak juga suka bernyanyi dan bermain musik. Nah, kalau yang bermain musik, alat-alatnya kita sediakan. Mungkin yang punya piano di rumah, anak-anak diajak aja itu
bermain piano. Selain apresiasi dengan musik, bermain musik dan bermain musik itu dapat meningkatkan kecerdasan anak ya. Dapat meningkatkan kecerdasan anak. Manfaatnya yang lain adalah bisa melepaskan stres pada anak-anak ya, dan dapat menghibur mereka dan dapat membuatnya gembira. Kita kan juga senang kalau mereka gembira. Dan juga sama dengan bermain musik, menyanyi juga bermanfaat, yaitu melepaskan stres juga dan dapat meningkatkan kecerdasan mereka juga. Siapa tahu nanti anak-anak kita itu menjadi penyanyi nasional ya, kan kita tidak tahu rezekinya dari Allah ya. Rekreasi yang selanjutnya yaitu dengan menari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menari, ajarkanlah mereka menari atau tari-tarian tradisional. Kalau tidak bisa, cari saja di YouTube ya, cari apapun di situ sudah ada ya caranya, langkah-langkahnya di situ juga sudah ada. Selain manfaatnya, selain mengapresiasi tarian daerah, anak-anak juga tahu kebudayaan kita ya, supaya mereka tidak lupa dengan tari-tarian daerah Indonesia itu yang kaya banget ya. Setiap daerah itu punya tariannya sendiri-sendiri ya. Tinggal pilih aja bapak ibu ya, mau tarian apa. Kita dapat kita ajarkan pada mereka. Sekarang kan banyak juga tari-tarian. Kalau tidak suka dengan tarian daerah atau tradisional, sekarang kan banyak ya tarian modern atau tarian modern lah. Ada tari bebek, itu kan dari kehidupan bebek itu bisa dijadikan tarian. Nah juga ada tarian hewan-hewan yang lain mungkin ya, kan banyak itu tarian bisa kita modifikasi untuk itu ya. Manfaatnya selain dapat mengapresiasi tarian tradisional kita, juga bisa melepaskan stres anak-anak juga ya, dan juga bisa membuat mereka gembira. Tips yang kedua adalah memasak bersama anak-anak. Itu mungkin sebagian besar ibu-ibu ya, ajaklah anak-anak itu memasak. Bapak-bapak juga boleh kan, bapak-bapak juga sekarang kan emansipasi ya, bisa juga memasak bersama bapak, ibu, dan anak. Tujuannya agar anak-anak itu menghargai makanan yang mereka terima, karena kita membuatnya kan susah ya, dan anak-anak kebanyakan itu tidak suka dengan makanan rumah. Untuk itu kita ajak mereka masak. Bagaimana cara membuatnya? Selain dapat ilmu cara memasak, mereka juga menghargai jeripaya kita dalam memasak, yang langkah-langkahnya yang agak sulit lah. Lumayan supaya mereka semakin menghargai dan tidak membuang-buang makanan mereka, dan mereka itu lebih mensyukurinya. Di internet kan juga banyak sekarang resep-resep masakan baru. Kita persiapkan aja bahan-bahannya, lihat di internet ya, browsing di internet ya, kemudian siapkan bahan-bahannya. Jangan lupa ya, memasak tetap anak-anak itu dijaga keamanannya ya. Kalau untuk yang berbahaya seperti memegang pisau, usahakan anak-anak didampingi oleh orang tua supaya tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan atau kecelakaan. Tips yang ketiga adalah berkebun ya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya lahan kosong di rumah ya? Kalau punya, ajaklah mereka anak-anak itu untuk berkebun ya. Di sana kan banyak berkebun, bisa berkebun pisang,
bisa berkebun apapun itu, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Ajaklah mereka supaya mereka mendapat pengetahuan tentang berkebun. Selain juga untuk menambah ilmu, akan banyak manfaatnya. Misalkan nanti kalau sudah dipanen, nah mereka kan tahu, oh, ini dulu hasil berkebun saya. Mereka semakin bangga dan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka ya. Dan mereka juga akan senang karena selama ini kan kita jarang ada di rumah. Ada manfaatnya juga kita ada pandemi COVID-19 ini, supaya kita selalu dekat dengan keluarga kita. Kalau tidak punya lahan kosong, anak-anak bisa kita ajari berkebun di pot atau polybag ya. Banyak kan sekarang polybag itu bisa kita manfaatkan, kita beli di toko-toko itu juga sudah banyak polybag. Nah, sekarang kan lagi musim itu menanam di polybag ya, karena selain praktis tidak membutuhkan lahan kosong. Nah, lahan seadanya di rumah, di teras itu bisa kita buat bertanam ya, dengan di polybagnya itu ya, bertanam yang biasa-biasa aja, harus sayuran. Nah, nanti kalau panen, kita panen bersama anak-anak kan merasa senang, dan juga langsung kita masak bersama. Selain sayurannya sehat ya, kita akan tahu kita tidak pakai apa-apa ya. Nah, kita itu kalian sayuran dibuat sayuran organik yang tidak pakai pestisida. Manfaat yang lain dari berkebun adalah dapat memberi tanggung jawab kepada anak-anak itu ya. Setelah kita menanam kan diberi tanggung jawab untuk menyiram dan merawatnya. Dengan tanggung jawab itu, anak-anak akan menghargai alam sekitarnya, lingkungannya ya, dan dapat mengenal tumbuh-tumbuhan. Nah, banyak kan manfaatnya ya. Tips yang keempat adalah menonton film bersama atau film-film favorit ya. Nah, kan kita seneng menonton, kalau seneng menonton kan biasanya di bioskop, di 21 ya. Sekarang menonton aja di rumah. Bisa lihat di YouTube ya, dilihat aja film-film favorit mereka. Nah, kita temani, kita dampingi ya, sambil melihat, menonton film-film favorit mereka. Dan juga kita jelaskan apabila ada hal-hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari film itu ya. Yang jelek kita buang, yang baik kita terima, kita ajarkan pada anak-anak itu ya. Setelah kita menonton bersama anak-anak, setiap cerita itu kan ada pesan atau amanat ya, pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita, tentunya pesan-pesan moral yang baik. Nah, kita jelaskan di situ pesan apa saja yang ada dalam film favorit mereka itu. Nah, dapat kita tiru pesannya yang baik ya, yang baik-baik. Yang jelek kita buang saja ya. Yang kelima, tips yang kelima ya, tips yang kelima bisa kita ajak berolahraga bersama sama di rumah ya. Nah, ya jangan jauh-jauh, cukup mengelilingi rumah saja, kan di sana kita bisa berolahraga sambil berjemur. Jangan lama-lama, 15 sampai 30 menit aja ya, karena dengan rutin berolahraga akan dapat memperkuat imun mereka ya. Kalau imun mereka kuat, akan terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan. Selain itu dapat menyehatkan atau memperkuat tulang-tulang mereka juga kalau rutin berolahraga, dan dapat menghindari obesitas. Banyak kan manfaatnya bila berolahraga bersama. Dan juga jangan lupa berjemur ya, karena dengan berjemur menurut penelitian dapat mencegah virus COVID-19 ya.
berjemurnya juga jangan terlalu lama-lama ya, cukup 15 menit aja supaya kulit mereka tidak gosong. Ya begitu ya. Nah, selain berjemur dapat mencegah penularan penyakit, dapat mematikan virus-virus COVID-19 itu, berjemur dapat menyehatkan tulang ya, kan mengandung vitamin D. Nah, vitamin D itu dapat menyehatkan tulang-tulang kita. Yang tips yang keenam adalah kita ajak, ini untuk bapak-bapak ya, kita ajak anak-anak kita itu untuk merawat rumah ya. Nah, bisa membersihkan rumah, bisa mengecat ulang rumah ya, dan itulah untuk membersihkan rumah supaya rumah kita tetap bersih dan aman, dan juga menjadi rapi ya. Dengan mengajak mereka akan diberi tanggung jawab untuk membersihkan rumah-rumah kita atau ruangan kamar mereka sendiri ya. Bisa kita ajak untuk merapikan kamarnya ya, atau ganti suasana baru, dicat ulang. Nah, itu kan mereka akan semakin menghargai tempat tinggal kita, tempat tinggal mereka juga ya, dan mereka tidak cepat bosan karena ganti suasana baru dengan mengecatnya ulang ya, supaya terlihat rapi dan bersih. Dengan mengajak mereka merawat rumah bersama dapat memberikan tanggung jawab pada mereka. Selain itu dapat menyehatkan tubuh mereka karena mereka juga bergerak otomatis juga ya, berolahraga, dapat memperkuat tubuh dan menyehatkan tubuhnya, dan dapat memperkuat imun kita. Tapi jangan terlalu yang berat-berat ya, yang ngecat kecil aja, atau merapikan ya tempat tidur mereka aja ya, karena kalau terlalu berat nanti kecapean malah satu penyakit ya. Nah, cukup merapikan dan mengecat ya yang di bawah aja, yang jangan terlalu banyak ya, supaya mereka tetap sehat ya, dan juga rumah kita akan terlihat bersih, aman, nyaman, supaya mereka tetap betah di rumah ya. Tips yang ketujuh ya, tapi ini tidak terlalu dianjurkan ya, jangan sering-sering bermain game bersama mereka ya. Ya, anak-anak kan suka kalau bermain game, betah sekali sampai dari pagi sampai sore itu mereka gak selesai ya. Usahakan main game bersama itu cukup 2 jam saja paling lama, supaya otak mereka tidak terpengaruhi oleh game itu sendiri. Nah, selain itu game juga ada manfaatnya. Ajaklah mereka bermain game yang bermanfaat ya, ada bermain game berkebun, atau ada yang bermain game apalah itu yang bermanfaat. Bapak Ibu pilih sendiri game-game yang bermanfaat bagi mereka ya. Nah, demikianlah 7 tips dari saya ya, supaya anak-anak tetap betah di rumah, tidak bosan di rumah selama pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan dapat rezeki yang banyak ya, rezekinya, dan selalu diberi kesehatan dalam pandemi virus corona ini. Jangan lupa tombol loncengnya agar saya tetap bersemangat membuat video-video yang baru yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan jangan lupa like bila kamu suka dengan video-video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.